A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak lupa untuk mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka litaqarrub ilallahi, dalam rangka ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah senantiasa dilimpahinya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan keluarga kita. Allah juga melimpahkan begitu banyak nikmat juga kepada kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah juga memberikan kita nikmat sampai nikmat itu akhir hidup kita ini, yaitu nikmat iman dan Islam, dan kita juga menikmati nikmat setelah kematian itu dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita. Dan semoga Allah juga mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ulun kada salah ingat, terakhir ulun ceramah di tempat ini terkait tentang persaudaraan Islam. Maka dari itu, sebagai saudara, karena dasar daripada nasihat itu adalah ukhuwah. Jadi ketika kita menasihati seseorang itu adalah atas dasar ukhuwah, atas dasar saudara kita, maka ulun mungkin akan menasihati saudara-saudara ulun sesama muslim perihal yang ingin ulun sampaikan ini. Jadi apapun yang ingin ulun sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka mengingatkan saudara kita, saudara-saudara ulun semuanya, dalam rangka saling fastabiqul khairat, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini adalah tentang surah Al-Maidah ayat 77. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitabi, wahai, katakanlah kepada orang ahli kitab. Ini bukan berarti saudara-saudara ulun yang dimaksud juga adalah ahlu kitab. La taglu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairul haqqi, dengan cara tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, yang telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah banyak menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.
Ini kalau dalam bahasa kita rajin, dollun mudillun, dia sesat dan menyesatkan. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun ayat ini adalah terkait tentang ahlul kitab, ini juga bisa kita kaitkan keumuman ayat ini, bahwa ayat ini berlaku bagi semua orang beragama. Yang paling banyak menjatuhkan orang-orang Nasrani di dalam jalan agama Islam yang lurus, karena sebenarnya agama Islam adalah agama yang paling asas yang Allah turunkan di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa adalah nabinya umat Islam. Nabi Musa adalah nabinya umat Islam. Nabi Daud nabinya umat Islam. Perlu diingat hal itu. Jadi ketika ada Nasrani dan Yahudi, itu adalah mereka berlebih-lebihan dalam agama, karena mereka jatuh terhadap hal itu. Seperti disebutkan misalkan, ketika mereka melihat domba Samiri itu, lalu mereka menyembahnya. Lalu mereka menyatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Orang Kristen juga begitu. Mereka berlebih-lebihan dalam agama. Mereka bukan lagi, ada mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, tapi di antara mereka ada yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan sendiri. Jadi lebih parah tingkatan sesatnya dibanding Yahudi. Kalau Yahudi levelnya adalah Uzair itu ibnullah, selesai. Walaupun dalam Al-Quran Masih ibnullah, masih al-Masih Nabi Isa itu dikatakan adalah oleh orang Kristen adalah anak Tuhan, tapi dalam ayat lain mempercayai apa? Salisus salasah, tiga trinitas yang diakui sebagai wujud Tuhan dalam menjadi tiga. Itu adalah bentuk daripada sebenarnya berlebih-lebihan dan sangat melampaui batas. Dan itu jugalah yang akan merusak umat Islam. Ketika seseorang, satu kaum sudah melampaui batas. Akan ulun sebutkan sebab-sebab melampaui batas. Ini supaya kita sebab al-ghulu fid din, sebab melampaui batas dalam agama. Yang pertama adalah kekaguman yang berlebihan. Manusia yang sudah kagum dengan seseorang, sedikit demi sedikit akan menutup pintu kritiknya. Kalau susah-susah di kampung misalkan, tiba-tiba pian doa pian lah supaya ini pengantenan, supaya pian kada hujan kayak apa pian. Aja aku sembahyang lalu doa, ya Allah, bujur aja doanya, ya Allah jangan turunkan hujan lah, ini pengantenan. Kada hujan, satu kampung wah doa sidin kabul. Isuk datang ini, isuk datang ini, isuk datang ini, begitu. Kesalahan sedikit dari pian, doa sidin kabul, titik. Nabi Isa itu, coba kita pikir-pikir, kalau Nabi Isa itu tidak diberi mukjizat oleh Allah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, kira-kira diakui anak Tuhan enggak? Kalau lu menyangka tidak sih. Karena berawal dari kekaguman itu yang melahirkan berlebihan pandangan seseorang kepada orang itu. Apalagi orang itu terkenal alim, selesai. Di antara kaum muslimin seperti itu. Cobalah kita flashback sebentar. Kita flashback. Zaman Nabi Muhammad SAW, kagumnya luar biasa sahabat dengan Nabi.
kagumnya luar biasa. Tapi ada saja kritik sahabat kepada Nabi. Walaupun Nabi itu adalah sangat memiliki kekaguman luar biasa, keterkaitan dalam pandangan manusia, tetap aja sahabat punya kritik. Sahabat punya usul dan segala macam. Bahkan Nabi tidak mengetahui, ulun minta maaf, kisah Siti Aisyah yang dituduh berzina. Bahkan Nabi menunda beritanya itu karena tidak mengetahui hal yang gaib. Kita ini kalau sudah kagum luar biasa, Mbah Sidin kasap nih, mampu mengetahui yang gaib nih, habis nih. Memang nih panglah kisah nyata Pak. Setika ulun sendiri nih, hadisnya sahih Pak yang menulun sorongan nih. Amun kisah ke kisah belum tentu sahih. Ketika ulun masuk pintu, orang tuh bilang kamu tuh begini. Ulun ilmu apa orangnya? Lalu disangka manusia, muka siapa? Disangka manusia, alim luar biasa, keajaiban. Lalu takjub berlebihan. Bisa jadi ada nama informasikan kepada dia sebelumnya, itu aja. Manusia ini kalau tanpa info nggak bisa. Pengetahuan itu adalah apa yang dia baca, apa yang dia alami, selesai. Selebih itu nggak bisa. Maka dari itu kekaguman seseorang kepada manusia hendaklah kekaguman atas dasar ilmu. Selesai. Jangan ditambah-tambah kepada yang lain. Imam Syafi'i terkenal alimnya, terkenal berilmunya. Tapi kita tidak pernah mendengar bagaimana sampai sekarang karomah Imam Syafi'i. Nggak ada. Kita meletakkan Imam Syafi'i dalam porsinya sebagai ahli fikih, selesai. Kekaguman kita, kekaguman terhadap ilmu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan segala macam. Tapi kalau kita meranjak ke tasawuf, ulun minta maaf, akhirnya kekaguman itu beranjak bukan kekaguman terhadap ilmu, tapi kekaguman terhadap pribadi seseorang. Ketika kekaguman terhadap pribadinya, lalu akhirnya menutup pintu-pintu kemanusiaannya. Bisa terabang lah, bisa macam-macam lah. Itulah Pak. Yang kedua Pak, ulun baru dengar Maulana Asri Yusuf lah. Maulana Asri Yusuf dan Dr. Rozaimi, orang ahli hadis Malaysia. Lalu dia kata yang mengagetkan ulun. Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari ini yang diakui kesohihannya oleh banyak umat muslim. Ada saja ulama yang mengkritik kesohihan hadis Bukhari itu. Amun ujar kita fanatik kepada Imam Bukhari, siapa dia? Ujar ulun, waninya Dr. Rozaimi ini mengkritik Sahih Bukhari. Siapa dia? Oh, ternyata bukan dia. Namanya Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu adalah ahli hadis yang ternama, dan dia mengkritik ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari itu yang dia klaim bukan sahih, tingkatannya di bawah sahih. Lalu apa kata Ibnu Qayyim terhadap Imam Daruqutni mengkritik? Itu supaya Imam Bukhari terlihat manusianya. Allah menampakkan kepada manusia tidak ada sempurna dalam karangan manusia kecuali karangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bisa tersilap. Manusia saking kagumnya, ketersilapan manusia itu ditutupi oleh rasa kagum. Kita akan husnuzon kepada ulama. Benar husnuzon. Tapi kalau ulama salah, salahlah dia.
Salah lah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Gurunya luar biasa Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia bertemu dengan Imam Al-Lais. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Laisu afqahu min Malik. Imam Al-Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Coba lihat metode Imam Syafi'i dalam memperlakukan seseorang. Dia kagum kepada Imam Malik, tapi sebatas Imam Malik dia kagumi terhadap ilmunya, bukan pribadi. Kalau dia kagum kepada Imam Malik, kepada pribadinya, maka dia mendakwa kepada semua orang yang ahli fikih adalah Imam Malik. Tapi karena dia melihat adalah Imam Malik pada ilmunya, dia bertemu dengan Imam Al-Lais di Mesir. Oh, ternyata ada yang lebih faqih daripada Imam Malik, yaitu Imam Al-Lais. Jadi ulun mengingatkan kepada saudara-saudara ulun, ada yang mengikuti ulama, ada yang mengikuti dai, segala macam. Ingatlah satu hal, dia manusia dan bisa tersilap. Ketika kita mengakui manusia bisa tersilap, maka kita tidak akan mungkin jatuh kepada berlebih-lebihan dalam memahami agama. Ulun kasih contoh sederhana. Banyak di antara Muhammadiyah, mungkin dulu orang Muhammadiyah, majelis tarjih itu adalah benar. Coba pian cek fatwa tarjih. Itu ada revisi loh Pak. Ada revisi. Himpunan HPT pun ada revisi. Itu tanda bahwa kesilapan manusia bisa jadi ijtihadnya berubah. Maka dari itu janganlah berlebihan. Jangan menutup pintu kepada seseorang. Kita ini minta maaf, bermuhammadiyah berilmu. Ingatkan, jangan bermuhammadiyah tanpa ilmu. Bernahdlatul ulama berilmu, beribadah berilmu, kagum pun atas dasar ilmu. Bagaimana jatuhnya Syiah adalah akibat kekaguman yang akhirnya datang kepada cinta berlebihan. Cinta yang nomor 2, kalau sudah kagum berlebihan, lalu cinta berlebihan. Akibat cinta berlebihan inilah sehingga timbul membenci orang yang tidak mengkritik orang itu. Benci berlebihan. Akhirnya begitu Pak. Kadusa susah-susah. Ulun nih di sekolahan. Ulun ingat peristiwa itu. Jadi itu ada gambar-gambar ulama di kelas itu, di kelas pondok pesantren. Lalu ulun tunjuk, ini siapa namanya? Ustaz, jangan tunjuk pakai tangan. Pian kada selepel lon beliau. Ayo, iya aku paham, aku ada selepel. Mbah, aku harus menunjuk pakai kepala. Ulun berusaha menyadarkan bagaimana sebenarnya porsi ulama itu. Ikam salah mengandak foto tuh di bawah jam. Berarti waktu lebih baik daripada ulama ikam tuh. Harusnya ikam andak di bubungan atas tuh. Lalu inya curhat kepada ustadznya, ustadz yang lain. Ustadz Awad tuh macam-macam aja. Foto aja dikritik. Apa aja ustadznya? Jangan dengari Ustadz Awad tuh. Memang kayak itu sih dia. Ulunik amun ada supaya kada merasa benar kenapa? Itu penting. Contoh di salah satu tempat pendidikan menyetel lagu Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu dianggap sebagai syair Abu Nawas. Ilahi las, ya Allah aku ni bukanlah penghuni surga nih, kada pantas lah. Wala aqwa alan naril jahimi, dan tidak juga kuat untuk menanggung siksaan api neraka. Pahabli taubatan ya jalali, ya Allah berilah aku
bukalah aku pintu taubat. Ya Allah yang maha besar, lagi maha agung dan sebagainya. Ujar ulun, ini kada cocok di kalangan orang berilmu. Ini cocok di diskotik lagu ini nih, syair nih. Supaya nang di diskotik tuh sadar apa jauh bubuhannya, piannya ada aja. Sebenarnya ulun ingin memposisikan sesuatu itu kalau diputuskan oleh manusia bisa tersilap dia. Itu yang paling penting dalam kaidah beragama. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dalam perihal tawanan perang, Nabi menerima saran Abu Bakar. Kata Umar, bunuhi saja. Ayat turun membenarkan kata Umar. Ketika ulun menampilkan, ulun minta maaf saat di satu tempat majelis ilmu, ulun tampilkan kritik Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang-orang? Mereka kaget. Ujar ulun, Nabi dibanding dengan Al-Quran, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu basyarun, Nabi itu miliki kemanusiaan. Kalau kita sudah melampaui kecintaan berlebihan kita kepada Nabi, kita akhirnya jatuh kepada merusak daripada akidah Islam. Karena kita sudah berlebihan. Sebagai contoh, ulun baru dengar hadisnya bahwa Nabi itu kalau cukur dia bagikan rambutnya. Amun ulun cukur pian hendakah nih nang uban-uban kepala ulun nih. Kan ulun bagiakan. Ada yang meyakini itu di kampung. Seorang ulama besar cukur di rumah sidin. Disimpani rambut ulama itu hendak meninggal disumpalkan ke muntung. Saking sahabat kerja coba pian. Memang sahabat itu mengikuti rambut Nabi dalam rangka ini apa sesuatu yang aku ingat dari Nabi. Karena juga tak jadi jimat anti kebal. Karena juga buktinya Umar bin Khattab meninggal, Bilal pun meninggal. Artinya Nabi ketika membagikan rambut itu dalam rangka Nabi meninggalkan. Oh ini loh yang aku ingat dari aku ini. Titik kadusa ditambah-tambahin. Manusia ini ketujuh menambahi sesuatu yang kada perlu ditambahi. Gula secangkir nih, kopi kira-kira amun gula setengah kada nyaman. Kedikitan gula pahit. Hidup tuh seimbang. Jangan ikam tambahi, jangan. Maka dari itu ulama mengatakan apa? Kalau misalkan ayat ayauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itu artinya batasan sempurna dari Islam. Bahkan Imam Malik mengatakan apa? Barang siapa yang menambahi berarti meyakini Nabi Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Bayangkan ya. Jadi beragama itu sebenarnya simpel, mengetahui batasannya. Jangan kurangi, jangan tambahi. Ada nang Allahu Akbar begini, hadisnya begitu. Kadusalah kalau pian khusyuk banar, pian menghadap ke atas Allah di langit Allahu Akbar. Kada juga. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, "Iyyakum wal ghulu fid din." Sesungguhnya janganlah diri kalian jatuh kepada gulu berlebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Sesungguhnya yang rusak sebelum kamu, yang binasa sebelum kamu adalah mereka yang bersikap gulu di dalam agama. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memperlakukanku. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ni hamba Allah aja.
Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah aku ini, panggillah aku ini Abdullah dan Rasulnya. Bahkan Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkata, antas sayyid, anta sayyiduna, wahai Nabi, engkau adalah penguasa kami. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sayyidullah, yang sayyid itu cuma Allah. Lalu diartikanlah oleh orang-orang kita, tidak boleh pakai kata-kata sayyidina karena as-sayyid itu Allah. Padahal konteksnya ada orang memuji Nabi. Anta sayyiduna, engkau penguasa. Sayyid itu kan artinya bisa berarti tuan kami, penguasa kami. Kata Nabi, as-sayyidu Allah, yang benar-benar penguasa itu Allah. Lalu apa kata Nabi? Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum asyaitanu. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian katakan, seperti sebagian kalian ucapkan, jangan sampai terseret oleh syaitan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Islam terkait dengan konteks, minta maaf lah, konteks bulan Maulid. Nah, akan ulun bicara tentang macam-macam berlebihan di dalam dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, cerita-cerita penceramah. Hendaklah penceramah tuh kalau menceritakan kisah Nabi itu, lihatlah hadis sahih kah tidak? Ucapan ulama kah tidak? Seperti misalkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan berkhitan. Hadis yang sahih mengatakan, atau sejarah mengatakan yang lebih kuatnya, itu Nabi dikhitan setelah dia lahir, bukan keluar dikhitan, langsung bersunat. Berarti sudah disunat malaikat dalam parut. Kita ini mengagungkan Nabi tanpa asas yang jelas. Kalau susah-susah Pak. Nabi Muhammad SAW dalam hadis membelah bulan. Dalam Al-Quran diceritakan wan syaqqal qamar, terbelah bulan. Tapi tidak ada pun satu sahabat yang segala macamnya dengan Nabi. Ada lagi hadis tentang bahwa kalau kita gembira dengan kelahiran Nabi, maka akan dikurangilah masa ajab di akhirat kelak atau dikuburlah. Berdasarkan hadis. Hadis ini benar, Pak. Hadisnya benar. Hadisnya begini. Satu ketika ada seseorang namanya Ummu Habibah, istri Nabi. Wahai Nabi, nikahi saja adikku, binti Abi Sufyan. Oh, kata Nabi, enggak, aku tidak menikahi sesama saudara. Kalau itu kata, itu saudara sesusuanku. Jadi ternyata Nabi ini banyak ditawari. Sementara ini ulun kada pernah ditawari, Pak. Kada pernah ditawari, Pak. Kata Nabi, kenapa dia tidak mau kunikahi? Karena dia saudara sesusuanku. Siapa yang menyusui Nabi namanya Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Budak daripada Abu Lahab. Nah, ceritanya sampai situ. Abu Lahab nih ketika itu memerdekakan Suwaibah. Nah, Suwaibah itu yang menyusui Nabi. Nah, hadisnya itu begini ceritanya. Satu ketika Abu Lahab itu ada yang bermimpi dengan Abu Lahab. Lalu Abu Lahab itu di dalam kuburnya dia. Tapi kata Abu Lahab, aku dapat air dalam kubur. Gara-gara apa? Gara-gara aku memerdekakan Suwaibah. Titik. Tidak ada berita aku gembira dengan kelahiran Nabi. Cuma aku memerdekakan Suwaibah.
Namun yang lain akan menambah, oh itu karena Suwaibah menyusui Nabi, oh itu gara-gara menyusui Nabi. Tapi redaksinya nggak ada seperti itu. Nah akhirnya manusia ketujuh menambah-nambah. Coba pian cek cerita Suwaibah. Ini ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Mubarakfuri yang diakui sebagai sirah nabawiyah yang diakui oleh ulama Saudi sebagai sirah yang ada hadis-hadis yang terbaiknya. Yang kedua, Pak. Nah, sudah selesai, Pak ya. Yang kedua, ini ulun sering sampaikan di kelas tentang berlebihan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dianggap sebagai nurnya adalah awal penciptaan alam semesta. Ini mungkin ulun ingin menasihati juga saudara-saudara ulun yang mempercayainya, bahwa hadis-hadisnya tidak ada yang bertingkat sahih. Karena akidah harus bertingkat sahih hadisnya. Namun ulama ada yang meyakini bahwa awal penciptaan itu bukan nur tetapi al-qalam. Ada ulama yang berdasarkan hadis yang ketika Allah berfirman kepada qalam, catatlah kau. Lalu qalam itu mencatat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita kultus terhadap seseorang. Itulah yang paling berlebihan dalam agama ini. Kultus terhadap siapa aja. Ulun minta maaf. Ada kultus kepada keturunan Nabi. Ada kultus kepada ulama. Ada kultus. Ulun ingat satu kali ketemu teman ulun yang keturunan Nabi. Kata ulun, kemana? Ke Barabai, Wan. Apa Barabai? Oh, di sana maulidan. Mereka ingin menghadirkan dalam majlis maulid itu ada keturunan nabinya. Paham? Lalu menganggap sesuatu itu tidak pernah salah, lalu salah. Akhirnya kultus berlebihan. Lalu kita anggaplah wali misalnya. Itu wali sudah tingkatannya. Bahaya. Bahaya. Anggaplah dia wali misalkan. Tapi kita harus menganggapnya dia masih manusia. Selesai. Wali itu dalam artian apa? Menolong agama Allah. Waliul amri artinya pemerintah. Wali murid artinya orang tua. Jadi pian ini semuanyaan wali. Ulun wali, pian wali, namanya wali murid. Nang menguasai. Wali itu artinya seperti itu. Lalu diartikan wali itu punya karomah yang luar biasa. Ada, memang ada karomahnya. Akan tetapi kita tetap memposisikan sebagai dia manusia. Nabi aja disebutkan Qul inni basyarum mislukum. Aku nih seperti manusia. Makanya orang-orang Yahudi itu protes. Nih Nabi kok ke pasar? Nabi kok ke pasar? Muncanggih itu. Makanan ada di rumah. Nabi tinggal minta doa. Ya Allah kasih makanan-makanan. Yahudi itu mikir begitu. Tapi Nabi ke pasar, Pak. Ujar Aisyah, bagaimana Nabi di rumah? Nabi itu ikut membantu istrinya memasak segala macam. Orang-orang selalu memikirkan keajaiban. Tumat-tumat, di mana sembahyang? Oh, hanyar tadi biimaman di lawan Syekh Sudais di Mekah. Mohon biimaman di Mekah. Ujar orang ini di dalam tasawuf lah. Orang tasawuf tuh kadang-kadang ulun minta maaf. Kadang-kadang ada sisi yang disebutkan berlebihan dalam meyakini orang itu.
Ada, tapi ada tasawuf yang benar, ada tasawuf yang berlebihan. Nah akhirnya meyakini, oh Sidin sembahyang di Mekah. Oke apa Sidin? Terabang. Menghilang kah? Iya. Nabi aja baik ada menghilang. Nabi nah, jakakah dari Mekah, sip, langsung di Madinah. Kada kan? Kita diceritakan kisah hijrahnya. Jakakah Nabi pala ketika perang Badar, terbang ke atas, lalu orang kafir Quraisy, terbang nih. Wah, sakti. Kada, Pak. Perang Uhud aja Nabi kalah, berdarah-darah. Coba kita mengakui seseorang itu sebagai manusia, titik. Akhirnya apa yang ingin disebutkan? Akhirnya kenapa manusia itu berlebihan? Akhirnya jatuh kepada bid'ah. Itulah kenapa ulama menentang bid'ah, karena berlebihan. Jadi ulama ini kan mentahzir, iyyakum wal bid'ah. Hati-hati bid'ah. Karena bid'ah datang daripada berlebih-lebihan. Ulun kasih contoh bid'ah itu adalah akidah dan ada bid'ah ibadah. Oke, mungkin itu saja Pak yang ulun sampaikan. Ulun sedikit berapi-api nih, tapi ulun ingatin kepada pian-pian semenyaan. Ini live palah di ulun lihati live di mana, di YouTube segala macam. Ulun merasa tersanjung pertama live di YouTube nih. Yang kedua ingin ulun sampaikan bahwa yang ulun sampaikan adalah atas dasar persaudaraan ulun kepada saudara-saudara muslim sekalian. Bahwa ulun ingin mengingatkan jangan berlebihan di dalam agama nih. Jangan sampai kita jatuh di mana jatuhnya orang-orang Nasrani dengan berlebih-lebihannya dan orang-orang Yahudi dengan berlebih-lebihannya. Islam meyakini ada batasan-batasan dalam beragama, maka kita menghormati, bukan cuma menghormati, dan meyakini bahwa batasan itu adalah yang terbaik buat umat beragama Islam ini dan buat umat muslim seluruhnya. Karena umat Islam adalah umat yang benar-benar berada di tengah-tengah, tidak jatuh kepada ke kiri, dia tidak jatuh kepada ke kanan berlebihan. Dia adalah ummatan wasata, dia duduk di tengah-tengah karena ada batasan-batasannya. Kira-kira itu saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Kalau sekiranya ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada alhamdulillahirabbil alamin. Wah, pian berarti sependapat lan ulun semuanyaan. Semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada saudara-saudara muslim kita untuk bahwa kita menasihati mereka dalam keadaan bersaudara dan mereka menerima kita pun dengan landasan persaudaraan. Jangan sampai kita doakan bahwa kita menasihati orang dan kita menerima pandangan orang pun. Kita dasari kita innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman nih bersaudara. Itu aja. Ketika ulun menasihati pian berarti ulun bersaudara. Ketika pian menerima nasihat ulun berarti pian merasa bersaudara. Titik. Selesai. Kita kembangkan landasan persaudaraan itu. Maupun manapun organisasinya, kita bersaudara. Maupun metodologi hukum fikihnya, kita bersaudara. Mau apa aja ijtihad fikihnya, kita tetap bersaudara. Itu aja landasan kita, selesai. Mau Palestina, mau Mesir, mau Afrika, mau Cina, mau mana, mau Amerika, kita semua bersaudara. Semoga Allah memperkuatkan Islam ini dengan persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang apa ulun sampaikan, kalau itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu salah adalah dari pribadi ulun sendiri. Dan ulun ingatkan sekali lagi bahwa apa yang ulun sampaikan pun sebagai manusia, bisa jadi ulun menyampaikan ini dalam ketersilapan lisan yang ulun sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.